proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Reaksi negara luar terhadap kemerdekaan Indonesia. Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, negara-negara di dunia memberikan respon terhadap kemerdekaan Indonesia. Ada yang mendukung kemerdekaan dengan memberikan pengakuan kemerdekaan baik secara de facto maupun secara de jure, dan ada yang menolak dan belum mengakui kemerdekaan Indonesia. Berikut adalah beberapa negara yang memberikan respon positif terhadap kemerdekaan Indonesia. Yang pertama ialah Mesir. Mesir merupakan negara Arab pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia secara de facto pada tanggal 22 Maret 1961. Mesir juga mendorong agar negara-negara anggota Liga Arab melakukan hal yang sama. Terlebih, Liga Arab mendukung perjuangan dekolonasi yang dilakukan bangsa-bangsa mayoritas Muslim. Kedua, India. India merupakan salah satu sahabat Indonesia. Keduanya sama-sama paham sulitnya hidup di bawah belenggu kolonialisme selama berabad-abad. Oleh sebab itu, kedua bangsa ini saling bekerja sama. Ketiga, Australia. Australia juga memberikan dukungan kepada Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaannya. Ribuan pelaut Australia melakukan boikot besar-besaran terhadap kapal-kapal milik Belanda yang memuat persenjataan. Akibatnya, kapal-kapal tersebut tidak dapat melanjutkan pelayaran ke Indonesia. Peristiwa ini dinamai Black Armada. Aksi tersebut didukung oleh pantai buruh yang saat itu menguasai pemerintahan Australia. Selain itu, Australia juga secara aktif mendorong Dewan Keamanan PBB untuk menyelesaikan masalah Indonesia dan mengakui kedaulatannya. Australia juga menjadi salah satu anggota Komisi 3 negara bersama Belgia dan Amerika Serikat. Respon negatif. Di sisi lain, ada juga negara yang memberikan respon negatif terhadap kemerdekaan Indonesia. Negara ini umumnya masih memiliki kepentingan kolonial atau tidak ingin melihat Indonesia menjadi negara yang berdaulat dan mempengaruhi di kawasan Asia. Berikut ini adalah beberapa contoh negara memberikan respon negatif terhadap kemerdekaan Indonesia. Belanda baru mengakui kemerdekaan Indonesia secara de facto pada tanggal 27 Desember 1949 setelah menandatangani perjanjian Romeroyen dan konvensi meja bundar. Inggris juga memberikan respon negatif terhadap kemerdekaan Indonesia. Inggris khawatir bahwa kemerdekaan Indonesia akan memicu gerakan nasionalisme di wilayah-wilayah jajahannya. Inggris juga melakukan beberapa tindakan yang merugikan Indonesia, seperti membukukan aseat Indonesia di London untuk membantu militer kepada Belanda dan menyerang basis-basis perjuangan Indonesia di Surabaya pada tahun 1945. Amerika Serikat juga memberikan respon negatif terhadap kemerdekaan Indonesia pada awalnya. Amerika Serikat masih memiliki hubungan baik dengan Belanda sebagai sekutunya dalam Perang Dunia. Amerika Serikat juga khawatir bahwa Indonesia akan menjadi negara komunis yang sekutu dengan Uni Soviet atau Cina. Pengakuan kedaulatan oleh PBB. Setelah Belanda mengakui kedaulatan Indonesia tanggal 27 Desember 1949, kurang dari setahun kemudian, PBB mengakui kedaulatan Indonesia. Awal mula kedaulatan Indonesia bisa diakui dan dijadikan negara anggota PBB adalah ketika pemerintah RI mengutus wakil tetap RI pertama di PBB, Lambertus Nicodemus Palar.
Duta Besar Palar berusaha mendapatkan pengakuan internasional kemerdekaan Indonesia pada saat konflik antara Indonesia Belanda masih terjadi tahun 1947. Ketika itu, Duta Besar Palar memperdebatkan posisi kedaulatan Indonesia di PBB. Karena masih belum juga menjadi negara anggota, pada akhirnya pengakuan kedaulatan Indonesia oleh PBB disahkan melalui resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa nomor 86 yang ditetapkan pada 26 September 1950. Dewan juga merekomendasikan agar Majelis Umum mengakui Indonesia sebagai anggota PBB. Resolusi ini dibuat usai PBB sepakat bahwa Indonesia merupakan negara yang cinta akan perdamaian sehingga memenuhi persyaratan dalam piagam PBB. Saudara-saudara, rapat saya buka. Hari ini kita menempuh lagi suatu saat yang bersejarah dalam perjuangan kita. Kedua delegasi, yaitu delegasi Republik Indonesia dan delegasi BFO. Konferensi Meja Bundar atau biasa disingkat sebagai KMB merupakan konferensi yang diadakan guna mendapatkan kedaulatan utuh dari Indonesia. Dan konferensi ini diadakan di Den Haag, Amsterdam, Belanda. Konferensi ini bertujuan untuk mendapatkan kedaulatan utuh yang harusnya didapatkan oleh Indonesia. Nah, sebelum konferensi Meja Bundar ini diadakan, ada agresi militer yang dilakukan oleh pihak Belanda dikarenakan mereka tidak setuju sama sekali dengan Indonesia yang telah merdeka dan memproklamasikan kemerdekaannya. Agresi militer Belanda dibagi menjadi dua, yaitu agresi militer 1 dan agresi militer 2 di tahun yang berbeda. Selain agresi militer yang dilakukan oleh Belanda, Belanda melakukan gerakan diplomasi untuk mengcounter adanya pengumuman proklamasi dari Indonesia. Perjanjian demi perjanjian yang telah disepakati di awal juga dilanggar oleh pihak Belanda, seperti Linggarjati di tahun 1946 dan Perjanjian Reville di tahun 1948. Oleh karenanya, karena ketidaksportifan dari pihak Belanda, PBB mengambil tindakan untuk mengadakan jalur diplomasi berupa konferensi Meja Bundar agar mendapatkan kesepakatan dan kesimpulan yang sebenar-benarnya. Dan konferensi Meja Bundar ini terletak di Perjanjian Roem-Royen. Nah, setelah Perjanjian Roem-Royen dibuat di tanggal 23 Agustus 1949 hingga di tanggal 2 November 1949, konferensi Meja Bundar diadakan dengan topik-topik yang membahas tentang kedaulatan serta kemerdekaan Indonesia. Hasil dan dampak konferensi Meja Bundar. Setelah melalui pembahasan yang berlarut pada 2 November 1949, tercapailah persetujuan konferensi Meja Bundar, yaitu 1. Belanda menyerahkan kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat pada akhir Desember 1949. 2. Akan dibentuk Uni Indonesia Belanda. Dalam uni itu, Indonesia dan Belanda akan bekerja sama. Kedudukan Indonesia dan Belanda sederajat. 3. Indonesia akan mengembalikan semua hak milik Belanda dan membayar utang-utang India Belanda sebelum tahun 1949. 3. Masalah Iran Barat akan dibahas 1 tahun kemudian. Dampak dari KMB yaitu Indonesia akhirnya mendapatkan kedaulatannya. Acara penyerahan kedaulatan berlangsung pada 27 Desember 1949. Pendatanganan naskah penyerahan kedaulatan berlangsung di 2 kota yaitu Amsterdam dan Jakarta. Di Amsterdam, naskah penyerahan kedaulatan ditandatangani Ratu Juliana dan Muhammad Atta. Di Jakarta, naskah ditandatangani A.H.J. Lofik dan Sri Sultan Hamengkubuwono.